Yuk berdoa yuk terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hari ini hambamu masih diberi kepercayaan untuk kami boleh mendengar terus firman-Mu, karena firman ini hanya kekuatan Tuhan. Kalau hari-hari ini kami tahu bahwa setiap kami Tuhan sedang dicuri kekuatannya oleh iblis. Setiap kami sedang diintimidasi, di mana iblis sedang menaburkan benih-benih yang membuat kami hari-hari ini kami takut, kami khawatir. Sementara fakta yang terjadi senyatanya juga membuat kami takut dan khawatir. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Ketika kami berdiri di atas firman, maka kebenaran itu pasti membela kami. Kebenaran itu pasti memerdekakan kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami berdiri di atas kebenaran, tidak ada ya Tuhan sesuatu yang bisa mengalahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya, tetap semangat hari ini. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini takut menghadapi semua keadaan ya. Jujur, kalau kita melihat bagaimana susahnya padang gurun yang harus kita lewati hari-hari ini, mungkin setiap kita ndak ada yang pernah berani berpikir gini, kira-kira mampu ndak ya Tuhan, mampu ndak ya saya melewati semua padang gurun ini. Kita semua mungkin berpikir, kenapa kok kita harus melewati padang gurun satu belum selesai ya, melewati lagi padang gurun yang berikutnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tuh tidak pernah salah ya. Jadi percayalah hari ini, siapa yang ada di padang gurun jangan berusaha keluar. Seperti renungan saya kemarin ya, tadi untung ada di grup jemaat. Maaf, seharusnya kemarin saya sudah buat renungan, tapi kok bisa ndak ke-share ya. Saya sendiri bingung, perasaan sudah saya forward semuanya. Saya kemarin membuat renungan di Keluaran ya, 13 ayat 17 sampai 18a. Kita baca aja sekilas ya. Jadi senyatanya padang gurun itu seperti apa ya? Kita baca Keluaran 13 ayat 17 sampai 18a. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka. Allah loh ya, berarti Tuhan sendiri ya, inisiatif Tuhan loh. Lihat, ketika kita pikir bangsa Israel mungkin mikir gini, setelah dibiarkan dari Firaun kelihatannya langsung zona nyaman. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah, lihat ya, jalan yang kelihatannya saudara pikir, aduh kalau ikut Tuhan jalannya enak, maunya cepet. Saudara maunya cepet melalui jalan negeri orang Filistin, tapi Tuhan enggak. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, lihat ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah, lihat ya, menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Jadi hari ini jangan kaget ya. Mungkin saudara diicipi, kelihatannya sudah lihat titik terang, di PHP lagi. Kelihatannya ada jawaban, ada jet coaster lagi. Jangan marah, jangan keluar dari padang gurun ya. Kita percaya kalau saudara tidak keluar dari padang gurun, percayalah Tuhan itu sedang menuntun saudara. Senyatanya kalau saudara keluar nanti tidak ada tuntunan Tuhan. Tapi
Kalau saudara tetap hari ini mau PHP, mau jet coaster, aduh Tuhan, sudah lihat titik terang kok ya ndak dibuka. Istilahnya orang Jawa itu apa ya, blar. Nah, ngerti ya, maunya saudara begitu ada titik sedikit itu keadaannya langsung spektakuler. Tapi ikut Kristus bukan seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya Tuhan itu memperkuat mental saudara. Lihat ya, jangan-jangan Tuhan bilang gini, kalau bangsa ini dibawa jalan yang paling dekat, nanti mentalnya mereka bukan mental pemenang, tapi mereka nanti kembali lagi ke Mesir. Artinya apa? Yang Tuhan perhitungkan itu lebih penting mana? Keadaan keluar dari zona nyaman, atau hari ini engkau berjalan tapi dalam padang gurun, tapi engkau tetap punya mental pemenang. Engkau tidak punya mental yang gampang dipengaruhi oleh keadaan perubahan zaman. Jujur, hari-hari ini paling bahaya itu kalau kita menikmati zona nyaman ya. Kita ini jujur, saya dulu pernah pelayanan dengan seseorang yang dia lihat, saya juga lihat dia itu militan saudara, militan dalam Tuhan. Terus dia bilang gini, Eli, kita ini jujur ya, hari-hari ini jangan sampai ditaruh Tuhan di zona nyaman. Bahaya loh, kita ini bisa seperti bangsa Israel. Nanti bisa kita ini yang tadinya rohani, kita ini akan kembali ke Mesir. Jujur, orang kalau zona nyamannya terlalu nyaman, saya merasakan saudara, waktu Tuhan taruh saya rasanya nyaman, enak ya seperti Daud, saya merasakan loh, kedagingan saya ini mulai muncul, emosi mulai muncul, ya, yang namanya hidup menikmati. Oh ya, disuruh ini, aduh nanti dulu ya Tuhan, nanti dulu Tuhan, ini ada penawaran ini, oh nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Makanya kalau siapa yang ada di padang gurun hari ini, mengucap syukurlah. Karena senyatanya di akhir zaman nanti kita ini perlu bangun mental pemenang, mental lebih dari pemenang. Saudara bukan hanya mental mengikut Kristus, hanya kepingin diberkati, kepingin zona nyaman ya, bukan itu saudara. Tapi kita hari ini membangun mental lebih dari pemenang. Ikut Kristus, sesulit-sulit apapun saudara tidak pernah takut, dan saudara tidak akan pernah jual imannya. Bayangin nanti kalau pada akhir zaman yang semakin ke depan, mungkin saya tidak tahu bagaimana posisi orang Kristen teraniaya ya, untuk mempertahankan imannya. Kalau saudara mungkin pikir kita semua nggak tahu arahnya nanti di akhir zaman ada penganiayaan yang seperti apa buat orang-orang benar. Tapi kita percaya hari ini melalui proses demi proses. Saya merasakan 13 tahun bukan Tuhan kurang kerjaan. Saya dulu berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan itu kurang kerjaan? Ngerjai iblis, ngerjai saya, kok Tuhan diem aja? Lah wanita tobat ngerjai saya, malah Tuhan taruh di atas angin, tampar toh Tuhan. Kasih dia kanker, kasih dia stroke, kan beres Tuhan. Atau diapain kek, Tuhan kan punya cara, berbagai macam cara. Ya kalau saya nggak punya cara. Wong Tuhan suruh saya bisu tuli, gimana caranya? Nggak boleh bales. Ya sekarang Tuhan, kalau saya nggak boleh tampar itu pipi wanita tobat, ya tolong dong tangan Tuhan yang tampar, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Saya berpikir dulu Tuhan perpanjang proses padang gurun saya, kelihatannya Tuhan kurang kerjaan. Tapi hari ini saya mengerti kenapa, karena Tuhan bangun mental saya. Saya bukan lagi jadi anak Tuhan yang mentalnya hanya sekedar datang kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, pulihkan aku, sehatkan aku, Tuhan bawa aku untuk makin lama makin terbang tinggi, kaya raya. Bukan itu saudara.
pada akhirnya arah hidup kita pasti naik, gak mungkin dibawa turun. Pengalaman hidup bertahun-tahun bersama Tuhan, itulah yang sangat berharga. Dulu dari kata orang, tapi sekarang saya bisa ngalami 13 tahun hidup di dalam pemeliharaannya, hidup di dalam sukacitanya. Saya menjadi kuat. Waktu ada badai, mental saya bukan mental pecundang yang lari dari fakta. Oh enggak, saya hadapi karena saya tahu pasti bersama Tuhan saya pasti cakap menanggung segala perkara. Saya pasti kuat, saya pasti bisa melewati ini, dan saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Itu yang membuat hari ini kita ditaruh di padang gurun, supaya nanti di masa-masa yang lebih sulit lagi, Goliat-Goliatnya tambah berat, Goliat-Goliatnya tambah banyak. Saudara bukan tambah kecil, tapi saudara berdiri teguh menghadapi Goliat yang besar, menghadapi Goliat yang banyak. Saudara bilang gini, cukup satu. Ketika Allah di pihakku, siapa lawanku? Mau 10 Goliat, mungkin kita berbicara seperti itu. Mau 2 wanita tobat, 3 wanita tobat yang punya anak 3, punya anak 4, aku tetap berdiri, tidak takut. Seringkali ibu-ibu berkata, Bu Eli, saya mau menyerah. Kenapa, Bu? Karena Bu Eli pelakor wanita tobat hamil, sudah punya anak 1, sekarang tambah 2. Bu Eli, gimana saya? Dia merasa bahwa dia sudah menguasai suami saya sebagai korban. Salah, Ibu. Kalau Ibu hari ini pesimis, saya bilang gitu, berarti Ibu hari ini tidak punya mental pemenang. Ibu perlu dibangun, di top up. Ibu harus punya iman yang tidak melihat tapi percaya. Ibu tahu ndak siapa yang menyertai ibu? Walau hari ini ibu tahu bahwa musuh itu begitu banyak, tapi yang menyertai kita cukup 1, Ibu. Berarti ibu ndak sadar akan kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan di pihak ibu, siapa lawan ibu? Makanya proses padang gurun ini pentingnya membangun mental, ya. Jadi kenapa kalau gitu jalan yang kemarin saya tulis renungan, jalan ikut Kristus, ketika saudara siap jadi pengikut Kristus, jalannya itu pasti berputar-putar, jalannya ndak mudah. Itu pasti jalannya ndak nyaman. Siapin mental dulu. Kenapa? Karena nanti dari pengalaman saya 13 tahun, itu semua dimaksimalkan. Buah roh saya maksimal, karakter saya diubahkan. Yang ketiga, di mana pelayanan hari ini Tuhan percayakan saya sebagai gembala juga diperbesar kapasitasnya. Semua yang ndak pernah saya pikirkan, itu yang senyatanya Tuhan sediakan di proses padang gurun. Nanti saudara akan lihat, oh ternyata didikan Tuhan itu luar biasa. Lihat ya, Ulangan 8 ayat 1 dan 10. Jadi jangan takut, jangan keluar dari proses padang gurun. Ulangan 8 ayat 1. Apa yang Tuhan sediakan di dalam padang gurun? Kita nanti akan berpikir ini, iya ya, padang gurun itu ternyata bukan horor, Bu Eli. Padang gurun itu senyatanya padang yang berumput hijau. Ternyata di padang gurun itu banyak harta karunia Tuhan, banyak sumber-sumber nanti yang kita dapatkan itu justru di padang gurun. Saya menikmati harta karunia Tuhan, sumber-sumber yang tidak pernah saya pahami. Saya sadari bahwa dalam hidup saya ada banyak talenta yang Tuhan sudah sediakan. Siapa yang mikir saya modelnya seperti ini? Orang dulu kalau bilang ketemu saya, teman saya, Eli, saya itu sampai tidak habis pikir kalau ngomong-ngomong sama teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Lah modelnya Eli kok bisa jadi hamba Tuhan. Orang yang dulu tidak banyak omong, diem ya, tapi kalau marah kamu gitu ya. Tapi
kenapa? Ya, saya dulu menyadari saudara, ternyata saya kalau flashback hidup saya ini waktu sekolah dulu, saya ini tanya mama saya itu tidak pernah bisa belajar dengan suara yang diam. Jadi kalau saya belajar waktu ujian, suara saya itu habis. Kenapa? Karena kalau saya belajar, semakin keras suara saya keluar, itu semakin cepat masuk. Jadi kalau saya sudah jamnya mepet, saya belajarnya makin saya kasih sampai suara saya itu dengar di mana-mana. Semakin keras suara saya keluar belajar, itu semakin saya cepat masuk di dalam pikiran saya. Saya pikir gini, iya ya, apa itu ya persiapannya? Makanya kalau saya bicara, saya sudah terlatih sejak dahulu. Saya ini orang yang belajarnya selalu nah ini mungkin ya. Tapi saya nggak pernah berpikir kalau itu terlatih untuk jadi hamba Tuhan. Mungkin mulut saya kalau hari ini nggak ngelewati padang gurun, saya dipakai iblis mulutnya. Oh, saya dulu jago loh kalau maki-maki orang. Oh, saya jago. Kata teman saya gini, kamu tahu dulu waktu kita pergi ke Bali, kita berenam ya, cewek-cewek katanya gitu. Waktu ada kesalahan sama travel, kita semua berlima sudah tidak berani marahi travelnya. Tapi siapa yang berani marahi pihak travel? Kamu, Eli, katanya. Kamu paling berani maki orang. Lo jujur lo, lewat padang gurun, mulut ini bisa dipakai Tuhan. Kalau enggak, waduh, mulutnya preman, dipakai iblis untuk maki-maki orang. Jujur, kalau saya flashback hidup saya mengucap syukur buat padang gurun. Ingat ya, saya pernah kesaksian kan, mulut saya ini dipakai iblis. Saking saya ini merasa harga diri saya itu terlalu tinggi, sampai 7 pembantu keluar loh. Benar, tanya mama saya, 7 pembantu keluar dalam sekejap saudara. Saya ditinggal, mereka saking jengkelnya, mereka kompromi, 7 tinggalin saya. Itu hasil padang gurun hari ini bisa dipakai oleh kemuliaan Tuhan. Yuk baca, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini ya, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup setia. Hari ini Tuhan minta siapapun yang ada di padang gurun jangan keluar. Sudahlah, setia. Enak ndak enak, ini jalan yang paling membawa engkau kok nanti ketemu harta karun dan banyak sumber mata air, yang itu semua berguna, bermanfaat buat saudara dan saya. Lihat ya, dan bertambah banyak, hidup bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Hari ini kalau saudara tidak keluar dari padang gurun, firman Tuhan berkata, kamu hari ini pasti hidup, bertambah banyak, semuanya sedang ditambah-tambahkan, dan engkau akan menikmati janji Tuhan, yaitu seperti bangsa Israel. Janji Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya itu sudah dipersiapkan. Hanya saudara dan saya siap setia menjalani proses padang gurun. Makanya jangan pernah keluar. Sesulit-sulitnya hidup saudara di padang gurun, kalau saudara setia, saudara tahu apa yang Tuhan sediakan, yaitu tadi hidup bertambah banyak dan janji Tuhan. Semuanya sedang dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Kalau berbicara bertambah banyak, saudara tidak usah takut. Janji Tuhan hidup. Apa sih yang membuat saudara hari ini tidak mau jalani padang gurun? Karena saudara tidak mau hidup menderita sesaat. Saudara maunya membandingkan hidupmu dulu enak, dulu saya dicintai, tapi sekarang ya memang jujur, realita seperti yang pernah saya khotbahkan. Jujur, orang mungkin tidak tahu kalau saya bisa shalom, semangat, semangat, semangat. Tapi pada titik tertentu, waktu saya malam hari tidak ada orang, saya cuma berdua sama Tuhan. Saya nangis saudara. Saya nangis, saya bilang ini, Tuhan jujur, saya ini ya kadang tidak kuat ngakui Tuhan. Kalau saya sudah tidak kuat, saya angkat
rintangan. Tapi saya tidak akan keluar dari proses padang gurun yang harus saya selesaikan. Saya harus jalani. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau saya tidak kuat, saya bilang gini, ampun Tuhan, angkat tangan. Saya cuma mau berserah penuh kepadamu, jadilah menurut kehendak-mu. Lihat ya, hari ini lihat ayat ke-10, ini ayat yang bagus. Lihat ya, 10-nya, Ulangan 8 ayat 10. Dan engkau akan makan, waduh, dan akan kenyang. Oh, kelimpahan saudara. Lihat ya, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Jadi hari ini sudahlah hidupmu mengalami padang gurun, setia aja, puji aja Tuhan. Toh Tuhan bilang gini, hidup nak, rumah tanggamu pasti hidup, keuanganmu hidup, bertambah banyak, menikmati janji, kamu nanti makan dan makannya akan kenyang. Kalau saudara baca ayat 10, kenyang. Saudara nanti akan bilang gini, kamsya ya Tuhan, aku melewati padang gurun, syek Tuhan. Ternyata waktu aku mengalami padang gurun itu cuman ujian sesaat. Waktu aku lapar, ternyata serba sedikit, serba kekurangan itu hanya proses yang nantinya akan membuat aku hidup kembali, bertambah banyak, menikmati janji Tuhan, makanku tetap makan yang kenyang, kelimpahan. Itu selalu jadi janji Tuhan. Makanya kalau kita keluar dari proses padang gurun, saudara tidak akan melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, ini pekerjaan iblis, selalu berusaha memberi penawaran. Waktu saudara capek, dia tahu tidak kekuatan saudara sudah terbatas, engkau sudah rasanya putus asa. Ini waktunya iblis menarik saudara keluar dari padang gurun, supaya iblis itu tidak mau saudara semua itu nikmati ini. Senyatanya memang sudah disediakan, tapi hanya tunggu waktunya. Setelah selesai nak, padang gurun bukan lagi padang gurun, tapi padang yang berumput hijau. Ingat kan lagunya Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara lihat ya, kita semua nanti pada akhirnya waktu keluar dari padang gurun, saudara bukan lagi terus kekeringan. Saudara akan bilang gini, how great is our God. Makanya yuk semangat. Ayo yang sedang putus asa, semangat. Senyatanya yang saudara pikirkan sama yang Tuhan pikirkan beda. Yang saudara pikirkan padang gurun adalah padang yang menyiksa hidupmu, yang membuat engkau tidak nyaman. Memang hidup tidak nyaman, jujur saya ngalami, saudara ngalami. Tapi kalau nanti nikmati yang hidup bertambah-tambah, menikmati janji Tuhan, makan kenyang, kira-kira sebanding enggak? Semuanya akan dikembalikan, semuanya akan dipulihkan. Berbicara bertambah, makan kenyang, itu pasti lipat. Saya waktu merenungkan firman ini, saya bilang gini, iya ya Tuhan, lah kalau berbicara bertambah, hidup janji Tuhan, makannya makan kenyang, kira-kira saudara tahu kembalinya nanti gimana? Pemulihannya lipat, kembalinya lipat, yang rugi nanti jadi untungnya juga lipat. Nah itu yang dalam pemikiran Tuhan lipat, dalam pemikiran saudara, karena saudara diintimidasi iblis dengan fakta, pikiran saudara apa? Buntung, hidupmu hancur, hidupmu terpuruk. Nah ini salah kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan bilang gini, yes, aku tetap setia. Itu tadi Tuhan bilang gini, tetaplah
lakukan perintahku dengan setia aja di padang gurun. Nah, kita lihat ayatnya, 3 pembahasan. Yuk, Ulangan 8 ayat 4 sampai 5. Yuk kita baca. Ulangan 8 ayat 4 sampai 5. Pakaianmu tidaklah menjadi apa saudara? Buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Jujur. Kalau saudara hari ini Tuhan kasih proposal, nak, jalani padang gurun 40 tahun. Manusia berpikir pasti pakaiannya kita akan menjadi buruk, kaki kita jadinya bengkak. Loh, 40 tahun jalan di padang gurun. Saya aja jujur ya, kaki saya bersyukur kalau banyak orang yang perhatian sama kaki saya. Sampai saya bilang gini, Tuhan terima kasih, ternyata banyak orang begitu saya ngomong kaki sakit ada yang kirim ya, yang kasih koyo, yang kasih korset ya, kasih ini ya. Saya juga bilang gini, terima kasih Tuhan banyak orang yang peduli. Lah saudara bayangin ya, hari ini kalau saudara dikasih proposal untuk jalan di padang gurun, apa yang saudara pikirkan? Di padang gurun sulit air, pakaian tidak mungkin cuci terus saudara. Mungkin 1 hari tidak boleh ganti pakaian, lalu tidak ada air. Tuhan Pak, mungkin ketentuannya gini, tidak boleh mandi, tidak boleh cuci. Satu pakaian itu dipakai mungkin loh ya 40 tahun loh saudara, bayangin. Padang gurun juga tidak gampang cari baju. Mungkin cuma bekal seperti apa yang saudara bawa. Logika manusia, kira-kira pakaianmu jadi buruk enggak? Ya jelas. Belum lagi kalau jalan nyerimpet, kesandung, sobek, ya kan? Jujur, sudah capek, haus, mungkin jalannya jalannya sudah miring-miring. Ada lagi yang namanya ranting. Jalan, saudara, yang namanya ranting, robek bajumu. Kaki ya jelas jadi bengkak. Hari ini kalau saya capek masih bisa panggil ibu pijet, ayo pijet, ada kursi pijet, mungkin itu. Tapi di padang gurun boro-boro saudara, mau buat selonjor aja mungkin sulit. Logika manusia apa? Logikanya, pakaianmu buruk, kakimu pasti jadi bengkak. Tapi hebatnya Tuhan, waktu dia memang punya inisiatif menyiapkan mental saudara, saudara suka tidak suka ya jalani, setia aja. Tapi nanti aku yang memberikan kau kekuatan. Hebatnya Tuhan. Tuhan bilang gini, nak, pakaianmu tak jamin tidak jadi buruk ya, walaupun tidak usah ganti pakaian terus, tidak usah mandi, dan kakimu tidak juga jadi bengkak selama 40 tahun. Mungkin kalau kita ada posisi seperti ini, kita bilang ini, mana mungkin Tuhan ini guyonan, mana mungkin, akal logika. Ayo ibu-ibu saya ajak acara misalnya, jalan kaki 1 tahun. Saya bayangin ini, saya bilang ini, iya ya Tuhan, kalau ibu-ibu ini di jalan kaki memang kurus, tapi kakimu pasti bengkak. Nggak mungkin saudara. Tapi ini 40 tahun loh saudara. Bayangin saudara, 40 tahun. Lihat ya kata-kata berikutnya. Maka lihat ya, haruslah engkau insyaf, tobat bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara tahu enggak? Padang gurun itu hari ini jangan keluar. Itu yang pertama. Tuhan itu sudah sediakan kekuatan yang super duper. Kekuatan dan kebutuhan kita di padang gurun. Tenang, makanya jangan lari. Kira-kira di padang gurun yang jamin kekuatan sampai kakimu ndak bengkak, pakaianmu, semuanya kekuatan kebutuhan itu Tuhan sudah sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu yang minta hanya di padang gurun sabar. Dia bukan kurang kerjaan, tapi melatih mentalmu supaya pertobatan, insyaf itu tadi. Itu yang kedua. Makanya jangan marah. Hari ini bersyukur
kalau pertobatanmu lagi dimaksimalkan. Mungkin saudara berkata, saya ini sudah bertobat loh Bu Eli, dulu saya suka marah. Iya, enggak apa-apa. Jujur tadi saya bicara, orang kalau sudah mulai zonanya nyaman, yang namanya daging ini loh bahaya. Saya ini ngerasain, makanya temen saya yang dulu pelayanan sama saya, yang dia setianya sama Tuhan, dia bilang gini, aku takut kalau Tuhan taruh aku di zona nyaman, Eli. Takut, bener-bener takut, karena tanpa saya sadari zona nyaman itu bahayanya bisa curi yang namanya roh saya, ganti daging yang muncul. Dan saya merasakan, saudara. Makanya Tuhan kalau sudah saya zona nyaman dikit, dia kasih saya satu pukulan. Ayo. Nah, ini mulai inget lagi. Oh ya, jangan terlena ya. Enak, dikasih lagi. Nggak apa-apa, saudara. Tapi Tuhan jamin, wis percaya Eli, 13 tahun nggak akan buat pakaianmu hari ini rusak, kakimu bengkak. Yang kedua, yang aku minta itu cuman pertobatan, insyaf. Dan kamu perlu tahu, waktu aku hajar hidupmu di padang gurun, aku bukan Tuhan yang raja tega, tapi seperti seorang ayah mengajari anaknya. Saudara percaya, didikan Tuhan itu didikan seorang ayah yang sama anak. Jadi tetap ada anugerah, tetap ada yang namanya kasih karunia, kebaikan dan kemurahan, 3K. Kebaikan, makanya Daud bilang gini, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidup. Yang mengikuti saudara bukan hutang, bukan lagi kehancuran, tapi kebaikan, kemurahan dan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Makanya hari ini siapa yang ada di padang gurun, pikirkan, kalau Tuhan ngajari saudara seperti seorang ayah ngajari anak, tiap hari ya dikasih kebaikan, dikasih kemurahan, dikasih kasih setia, disediakan kekuatan, disediakan kebutuhan. Sementara dia cuma ingin melihat anak-anaknya hidup di dalam pertobatan itu setiap hari. Tidak bisa pertobatan setahun sekali. Ada banyak orang yang pertobatannya cuma setahun 2 kali. Kapan Bu Eli? Waktu Paskah dan waktu Natal. Lah ini konyol. Waktu Paskah ingat kematian Tuhan Yesus, lihat di layar, Yesus disalib, mati, nangis. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi setelah itu ya dosa lagi. Nanti Desember Natalan, mengingat waktu lagunya Syahdu, malam kudus sunyi senyap. Saudara nangis, bukan nangis karena lihat dosa saudara Yesus lahir, tapi ingat lagunya kok sedih. Banyak loh orang seperti ini. Saya nangis tadi karena irama musiknya semua syahdu membuat saya nangis. Saya ingat Tuhan itu memang baik, tapi cukup sampai di situ. Dia cuma kenal Tuhan sudah lahir untuk membawa kabar sukacita, tapi dia sendiri tidak pernah berubah. Dia tidak pernah hidup dalam pertobatan. Makanya ngucap syukur. Hidup dalam pertobatan itu dilakukan setiap hari. Tidak bisa setahun 2 kali, setahun 4 kali, seminggu sekali waktu saudara pergi ke gereja. Tidak main-main saudara. Hari ini nikmati padang gurun 3 hal. Kenapa kita jangan keluar dari padang gurun? Karena padang gurun itu bukan horor yang menakutkan, tapi padang gurun itu padang yang berumput hijau, di mana saudara akan menemukan banyak harta karunia Tuhan, banyak sumber-sumber yang saudara akan nikmati nanti ya. Dan kalau sudah keluar, Tuhan bilang gini, nak tenang aja, kamu hidup semuanya loh ditambahkan, makanmu kenyang, janji-janjiku akan kau nikmati. Yang pertama, yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana Tuhan menyediakan kekuatan dan kebutuhan kita di padang gurun. Yuk baca Ulangan 8 ayat 15. Saya ambil Ulangan 8 semua ya hari ini, supaya saudara hari ini nancep pengertian padang gurun. Nggak marah, malah bilang sama Tuhan, Kamsya, aku mau tetap setia Tuhan. Menjalani padang gurun, aku mau setia. Yuk baca Ulangan 8 ayat 15. Dan
yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Jujur hari-hari ini kita menghadapi padang gurunnya besar dan dahsyat. Kok bisa Bu Eli? Akhir zaman, sekali lagi, masa yang sukar makin sukar, resesi akan makin besar-besaran, krisis akan makin besar-besaran. Kita menghadapi keadaan yang jahat makin jahat. Raja-raja tega akan bermunculan. Ada banyak ibu-ibu yang konseling sama saya berkata gini, Bu, saya tidak pernah nyangka yang nyakiti hidup saya, yang ambil suami saya, itu adalah teman pelayanan sendiri. Yang ambil kabur uang saya itu adalah seseorang yang selama ini mengayomi saya, menasehati saya, memberikan masukan firman. Justru orang inilah yang membawa uang saya hari ini ludes ya. Saya punya seorang jemaat satu yang sampai hari ini, waktu saya ngomong tentang Kristen, tentang apa, dulu dia berapi-api. Dia sampai hari ini tidak pernah move on dari sakit hatinya. Kenapa? Bahkan dia marah sepertinya sama orang Kristen, karena hari itu yang membawa uangnya kabur itu adalah ya orang yang dihormati, dalam tanda kutip orang rohani. Jadi waktu dia ngalami hari itu kepingin buka usaha, dia bilang gini, aku ini curhat, namanya orang yang lebih rohani. Dia itu curhat, aku ini punya uang, mau beli investasi karena aku mau buka usaha, tapi orangnya suruh saya tunggu, hitungannya 4 bulan lagi dia baru balik dari pergi. Setelah itu kita baru buat surat di notaris. Jadi di situ dia bilang, saya punya uang ya, hari ini nganggur ya, saya pikir mau diinvestasi apa selama 4 bulan kan lumayan, bunga bank kan kecil, mungkin mau dibeliin apa ya 4 bulan gitu ya. Seharusnya kalau saya, kadang-kadang ada orang yang konseling tentang investasi, saya cuma bilang gini, jangan gampang-gampang, lebih baik 4 bulan nunggu waktunya Tuhan, nanti lebih banyak dapatnya. Kalau kita merasa 4 bulan itu selisih bunga sedikit tapi kita tidak tanya Tuhan, hati-hati, ini kan masa sukar. Saya selalu bilang gitu. Tapi ini orang yang lebih rohani, yang dalam statusnya dia punya jabatan, saya nggak mau sebut jabatannya ya, yang pasti rohani, khotbah Bu Eli, khotbah ya. Dan di situ orang ini malah memanfaatkan jemaat saya. Dia dibilang gini, oh gini aja, 4 bulan titipin uang ke aku, ikut seperti yang investasi aku lakukan. Nanti setelah kamu mau foto, orangnya pulang, kamu mau kontrak perjanjian, nanti aku kembalikan. Nah, kamu break aja, kan boleh sewaktu-waktu di break. Ternyata ini siasat yang buruk. Ternyata hari itu dia sudah tahu investasi dia mau kolaps, uangnya sudah sulit dikeluarkan. Dia ambil uangnya ini, gantinya uang dia ternyata ini yang dijadikan korban. Hari ini sampai hari ini baru 3 bulan, hari itu mau di withdraw, ditarik uangnya, tutup perusahaannya. Bayangin saudara, seluruh uangnya untuk beli properti hari itu ludes. Dia marah, dia kecewa sama orang Kristen. Makanya hari ini yuk, hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Kalau jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hidupnya hanya menuntut kenyamanan tanpa padang gurun, ya ini mentalnya nanti malah bukan mental dari pelayan Tuhan, tapi mentalnya justru menjatuhkan orang lain. Makanya kita bersyukur loh ya, saya bersyukur lewat padang gurun, ternyata mental saya lagi dibangun sama Tuhan. Yuk kita lihat ya. Dan yang memimpin engkau dengan ular yang ganas. Nah lihat ya, sudah padang gurun besar. Makanya ibu-ibu bayangin kalau ibu-ibu jalan di padang gurun yang besar, dahsyat, ada ularnya. Saya percaya ibu-ibu pasti teriak-teriak, ular, aduh
subur semua. Tapi lihat ya, apa yang dikatakan serta kala jengkingnya tanahnya gersang. Aduh, gersang saudara. Padang gurun itu sudah tidak enak, semuanya gersang. Yang tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Sudahlah, hari ini yakinlah, saudara, mungkin yang dibutuhkan air, saudara yang lihat gersangnya aja. Tapi Tuhan itu, Dia bisa buat mujizat, menyediakan air itu keluar dari gunung batu yang keras. Secara akal tidak mungkin, ini gunung batunya keras, tidak mungkin ada air. Tapi Dia sudah sediakan. Waktunya saudara butuh. Hari ini padang gurunmu hebat, dahsyat, gersang, jangan keluar. Dia sanggup mengeluarkan air dari gunung batu yang keras. Mungkin caramu tidak bisa melakukan ini. Siapa yang bisa melakukan air keluar dari gunung batu yang keras? Ya mujizat Tuhan. Makanya jangan keluar. Yang kedua, 16, coba kita lihat ya. Dan yang di padang gurun memberi engkau mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai. Makanya hari ini setia, rendah hati aja, jangan marah sama Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Padang gurun yang aku harus lewati, oke, yang penting kau sediakan kekuatan dan kebutuhanku ya Tuhan. Air, oke. Tuhan bilang gini, yuk lihat ya, aku ini cuman mencobai engkau. Lihat ya, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Oh, ternyata padang gurun itu hanya karena Tuhan mau berbuat baik kepada saudara dan saya akhirnya. Makanya hari ini kalau kita ini tidak punya rendah hati seperti bangsa Israel hari itu sombong, sungut-sungut, Tuhan marah. Tapi waktu kita jalani padang gurun, ya sudahlah, padang gurun, jalan bersama Tuhan. Kan ada lagunya, jalan bersama Tuhan ya, sungguh manis ya. Saya nggak bisa nyanyi itu lagunya ya. Jalan bersama Tuhan itu sungguh manis, walaupun padang gurun pahite, panase, pahite. Aduh Tuhan, semuanya, tapi tetap manis. Kenapa? Karena Tuhan itu bicara hanya berbuat baik pada saudara dan saya akhirnya. Lihat ya 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi 18 ini luar biasa, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi yuk, hari ini jangan takut. Bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan saudara dan kekuatan di padang gurun. Nanti Dia akan pimpin saudara di padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan mujizatnya. Jangan takut. Kalau Dia yang tuntun, saudara tenang aja. Yang kedua, hari ini bukan hanya sekedar Dia menuntun, memimpin, tapi Tuhan juga menyediakan air dan mana. Kebutuhanmu selama padang gurun Dia sudah sediakan setiap hari, termasuk kebutuhan anak cucumu. Dia pasti. Hari ini siapa yang punya anak, saudara tidak perlu takut. Selama jadi keturunan orang benar, kita setia aja sama Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi, di mana Tuhan memimpin saudara dan saya di padang gurun dengan mujizat air yang akan keluar dari gunung batu yang keras,
Yang kedua, Tuhan sediakan air dan mana. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kebaikan dan kekayaan di padang gurun pada akhirnya. Saudara dan saya percaya bahwa hari ini yang Tuhan sediakan bukan kehancuran, tapi kekayaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan di padang gurun. Itu sebabnya itu tadi ayat yang ke-18 itu yang berbicara apa, saudara? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kaya, saudara, pikiran Tuhan hentojen nanti kaya. Kayanya bukan kaya secara jasmani, tapi rohani juga di padang gurun. Mentalmu kaya, makanya yang rohani itu selalu nanti, yang jasmani itu selalu mengikuti. Hari ini kalau rohanimu kaya, jasmanimu pasti diperkaya. Tenang aja, wong orang benar itu kepalanya aja dipenuhi dengan berkat kok. Susah payah ndak menambahilah. Kita kaya kan? Oh kaya, jelas. Tapi yang jasmani kaya belum tentu yang rohani kaya. Malah yang rohani malah miskin waktu kita diperkaya dulu. Makanya hari ini yuk, kalau Tuhan menyediakan kekayaan itu berarti apa? Yang pertama, Tuhan memimpin saudara dan saya di padang gurun yang besar dan dahsyat dengan menyediakan mujizat, menyediakan air dan mana, menyediakan kebaikan, kekayaan dan kebaikan saudara pada akhirnya. Amin. Jadi jangan keluar ya dari padang gurun. Nggak enak memang, padang gurun itu nggak enak. Sudah gersang, saudara ngalami kepayahan, saudara ngalami kesakitan, nggak nyaman, memang nggak enak. Tahan saudara. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, janji Tuhan pasti memperoleh hidup. Tidak mungkin kehilangan, memperoleh. Orang kalau berbicara Matius 19 ayat 21, orang kalau memperoleh itu bukan sesuatu yang buruk, tapi yang diperoleh kekayaan, yang diperoleh kebaikan pada akhirnya. Amin, jangan keluar. Itu yang pertama. 2 poin kita selesai. Tuhan meminta pertobatan kita. Ulangan 8 ayat 11 dan 14 ya. Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Nanti setelah ini kita doa. Saya akan mendoakan biar bukan padang gurunmu cepat berlalu, tapi saya akan mendoakan saudara untuk Tuhan kasih kekuatan ekstra, dan kebutuhan yang Tuhan sudah sediakan itu sudah lebih dari cukup. Yang penting hari ini belajar setia aja di padang gurun, karena Tuhan juga ada di padang gurun. Ulangan 8, 11 dan 14. Hati-hati. Nah ini, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Hati-hati. Jadi yang penting di padang gurun selain setia, hati-hati ini saudara. Lihat ya, yang kusampaikan kepadamu hari ini, jangan engkau tinggi hati. Itu tadi tujuannya rendah, merendahkan diri supaya nanti saudara menikmati kekayaan dan kebaikan. Jujur kalau kita tidak melewati padang gurun, saya aja ngeri. Mungkin loh ya, kalau saya tidak melewati padang gurun, Tuhan pakai hikmat, Tuhan pakai mulut saya, kepintaran saya yang pinter ngomong khotbah, tes saya pinter khotbah, tapi saya tidak melewati padang gurun, maka saya ini seperti tong yang kosong, nyaring bunyinya, nyaring suara saya, khotbah saya saudara akui jempol. Tapi senyatanya saya tong yang kosong, karena saya tidak melewati padang gurun. Bohong kalau saya bisa jadi orang Kristen yang menjadi pelaku firman. Mungkin saya jadi hamba Tuhan hari ini bukan rendah hati, sombong hati, tinggi hati. Saya tetap jalannya gini. Apalagi kalau saya naik mobil baru. Wow, saudara ketemu saya, Shalom Bu Eli. Saya pakai mobil baru, saya paling gini, tin 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 tin. Wah, dadah. Maunya tin 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 tin, bukannya apa? Ini lo pamer mobil saya. Wow, baru dibeliin. Wow, beliin Pak Nyoto. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tuh baik. Pakai hidup saya. Baru ketika saya sudah melewati padang gurun yang gak mudah, yang dahsyat, yang berat, yang capek
ayatnya luar biasa, supaya ini tadi, supaya engkau jangan tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Hari ini kalau saya dipulihkan dengan Pak Nyoto, saya nggak bakal lupa Tuhan. Saya bilang gini sama teman saya, ampun ya, kalau saya sudah dipulihkan, saya nggak akan jadi Bu Eli yang cinta mati sama Pak Nyoto. Kenapa? Aduh, ingat didikannya Tuhan Padang Gurun. Saya tuh nggak mau ngulangi lagi, saudara. Saya akan ingat tujuan Tuhan saya melewati Padang Gurun 3 hal. Supaya saya tidak melupakan Tuhan. Yang ketiga, saya walaupun Pak Nyoto nanti sudah balik, bukan ingatan saya terus Pak Nyoto, terus Tuhan dilupakan, Tuhan dikecilkan. Enggak akan itu, saudara. Jadi banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, nanti kalau sudah dipulihkan Pak Nyoto gimana, Bu, kalau ibu enggak boleh pelayanan? Oh, enggak mungkin. Ya, saya percaya doa saya setiap hari, ibu-ibu, kalau Pak Nyoto pulih, Pak Nyoto harus bisa selevel sama saya. Harus. Karena kalau enggak itu saya enggak mau, karena saya sudah terlanjur cinta sama Tuhan. Saya enggak mau diberhentikan pelayanan. Saya tetap mau ingat Tuhan terus yang jadi nomor 1. Kalau dulu kan Pak Nyoto yang nomor 1. Lah sekarang saya bilang, Tuhan, kau harus nomor 1, Pak Nyoto yang ada di belakang saya. Tapi kami sama-sama nanti melayani Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, makanya kalau permintaanmu seperti ini, kamu harus sabar. Karena aku enggak bisa mencetak. Oh, Tuhan itu gini, kalau mau memulihkan berkat, menyembuhkan penyakit, yang mati bangkit, itu cuman sekejap, seketika, sekonyong-konyong, balik telapak tangan. Tapi untuk merubah Pak Nyoto, merubah Ibu Eli, nggak bisa sekejap. Dia tetap butuh proses. Jujur, manusia itu bukan robot yang bisa diremote gini, marah, sabar, nggak seperti itu, saudara. Justru kenapa dia perlu proses Padang Gurun yang nggak mudah, itu karena melatih mental kita supaya kita nggak gampang balik ke Mesir. Makanya bersyukur lah kalau Pak Nyoto kembalinya instan. Mimpi enggak, saudara, yang instan kembali suaminya? Saya melihat pengalaman hidup ibu-ibu, tomat, yakin saya, enggak mungkin sekejap itu bisa merubah orang. Kalau sudah ngadepi didikan antibiotiknya, biar aja suami yang bebal-bebal, istri yang bebal-bebal, nanti lihat ya, didikan, termasuk anak-anak. Kalau kita bergumul tentang anak-anak, sudahlah ya. Saya tadi pagi itu dapat yang ayat di Mazmur berapa itu, Tuhan menjadikan ya anak-anak kita menjadi murid-muridnya, diberkatilah kesejahteraan mereka. Ucapkan, Tuhan akan memberikan hikmat 10 kali lipat, keturunan orang benar dan sebagainya. Kita percaya nanti Tuhan sendiri. Apakah suami-suami yang didoakan tidak ngalami antibiotiknya Tuhan? Oh sudah, pasti. Tapi yang pasti jangan sampai antibiotik terakhir bawa dia pulang ke rumah bapak. Lebih baik ada 2 pilihan ya. Makanya saya bilang ini, ibu-ibu tenang. Kalau suami-suami yang bebal, pilihannya cuma 2, kembali ke rumah bapak atau ke rumah istri yang utama, dealer utama. Tidak ada pilihan istri kedua, istri ketiga, dealer 2, dealer 3, tidak ada. Dealernya pasti dikembalikan ke dealer utama atau kembali ke rumah bapak, sang pemilik kehidupan. Jadi hari ini tenang aja, dia pasti ngalami antibiotik. Jangan berpikir walaupun wanita tobat bisa show off, oh kelihatan teletabis, tapi enggak. Semuanya akan ngalami antibiotik, percayalah itu ya. Jadi tenang ya, hati-hati aja supaya jangan tinggi hati. Sehingga jadi 3 hal, jangan melupakan Tuhan, tetap berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Itu harapan Tuhan ketika kita insyaf. Waktu hidup saya ada di hari ini, saya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak bakal melupakan Tuhan. Kalaupun nanti zona nyaman Pak Nyoto balik, saya tidak akan pernah melupakan Tuhan dan pelayanan. Saya tetap mau minta sama Tuhan sama-sama. Makanya Tuhan bilang gini, sabar Eli, Pak Nyoto jadi seperti yang kau mau, selevel nanti sama kamu. Nggak mungkin Padang Gurun dia itu sebentar, nggak mungkin. Dia walaupun jatuh dalam dosa, dia ngalami didikanku kok. Nanti itu yang membuat dia akan menjadi orang yang militan, nanti sama-sama militan.
Saya dan Pak Nyoto lagi sama-sama sekolah kehidupan katanya Tuhan. Cuman materinya berbeda. Saya ngalami proses padang gurun yang materinya berbeda. Pak Nyoto dari subjek, saya jadi objek. Nah, sama-sama. Nanti Pak Nyoto dipakai Tuhan pulihkan subjek, saya dipakai Tuhan pulihkan objek penderita, ibu-ibu yang disakiti. Lah Pak Nyoto di sisi yang nyakiti, tapi sama-sama perlu sekolah, ndak bisa instan saudara. Makanya ibu-ibu yang ngerti padang gurun, nikmati, Bu, ada ular, ada kalajengking gersang, ndak apa-apa. Tuhan bisa pukul nanti gunung batu keluar airnya, tetap ada mujizat. Ibu-ibu tenang aja sudah, jangan panik. Makin panik ibu-ibu nanti keluar loh dari padang gurun. Kalau tenang ya dinikmati, gersang ya dinikmati. Yang pasti kan disediakan kekuatan kebutuhan, ndak mungkin mana air disediakan ndak? Iya, kebaikan, kekayaan. Nah, jangan melupakan Tuhan. Nanti pada akhirnya saudara akan tetap konsisten pegang perintah, peraturan, ketetapannya. Dan yang ketiga, waktu kita ada diberkati kekayaan, kita ndak sombong. Kayak saya gini, hari ini orang tanya, Bu Eli hebat. Oh, bukan saya yang hebat. Saya ndak merasa hebat, dong saya ini bodoh kok. Jujur, saya ini otaknya ndak ada banyak kreatif. Kalau saudara bilang saya bisa jadi gembala, itu kasih karunia. Wong senyatanya saya ini ndak pernah punya ide apa-apa. Kepemimpinan juga ndak bisa. Semuanya ndak bisa. Khotbah ndak sekolah Alkitab. Cuman waktu hidup saya ada di posisi ini, orang bisa bilang saya hebat. Saya ndak tinggi hati. Karena saya sudah ngalami proses bersama Tuhan. Amin. Yang terakhir, Tuhan mengajari kita. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 ya. Ini yang terakhir. Tuhan mengajari kita, ingatlah. Nah, tadi hati-hati ini suruh ingat ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi perjalanan padang gurun ini atas kehendak. Kita hidup menyelesaikan kehendak Bapa, bukan kehendakmu. Jangan keluar dari padang gurun, karena kehendak Tuhan Allah adalah perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan lagi uji loh hati saudara ya. Lihat, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar sebagai anak-anak. Bapak tahu engkau kelaparan hari ini, lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Hari ini Bapak yang baik sedang melatih anaknya di padang gurun. Ini kehendak Bapak yang baik. Saudara akan menikmati nanti yang namanya kekayaan kebaikan. Tapi hari ini kita sedang diajar oleh ayahnya, yaitu yang pertama saya ringkas, kerendahan hati. Hatimu sedang diuji. Yang kedua, ketaatan. Apakah engkau taat berpegang pada perintahnya, dan hidupmu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang Tuhan ucapkan. Apa yang Tuhan katakan? Jadi yang ketiga, andalkan Tuhan. Jadi hari ini kita ini dilatih kerendahan hati. Yang kedua, ketaatannya sebagai seorang ayah lagi mendidik anaknya. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Saudara bukan dididik menjadi seorang budak. Sekali lagi, orang dunia menghadapi padang gurun, mereka akan kelimpungan karena mereka tidak punya 3K tadi: kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan. Tapi buat saudara dan saya hari ini di masa sukar, saudara itu punya 3 kekuatan ini: kebaikan, kemurahan, kasih setia. Kebutuhanmu sudah disediakan, air mana, dan kebaikan, kekayaan itu disediakan yang terbaik. Jadi saudara tidak usah takut. Hari ini tujuan semua ini supaya nanti kalau saudara sudah jadi kaya, dikembalikan lipat-lipat, menikmati janji Tuhan. Waktu saudara ada di negeri yang berlimpah susu madunya, supaya saudara tidak lupa Tuhan. Ingatnya kaya lagi, saudara pikir dengan
Enggak, saya bisa hari ini nanti enggak akan lupa Tuhan karena saya sudah melewati padang gurun. Kalau bukan karena Tuhan, saya enggak mampu, saudara. Saya enggak mampu, saya enggak kuat. Siapa yang bilang saya wanita hebat? Katanya saya kayak dewa, kata teman saya enggak mampu, saudara. Makanya amit-amit kalau saya sudah dipulihkan Tuhan, amit-amit enggak akan lupa Tuhan. Saya enggak akan tinggi hati. Saya akan tetap konsisten hidup dalam pertobatannya, pegang perintah, peraturan, dan ketetapannya setiap hari. Saya harus lakukan itu. Kalau enggak, nanti saya akan kehilangan semuanya. Makanya padang gurun ini padang yang baik loh. Maksimalkan loh kesempatan ini. Kalau saudara nanti keluar dari padang gurun, hati-hati, hati-hati. Kalau di padang gurun mentalmu ndak kuat, saudara masuk cepat ke negeri yang berlimpah-limpah. Semuanya berbicara nyaman-nyaman, limpah-limpah, enak-enak. Dagingmu juga enak-enak. Mentalmu yang kalah nanti. Engkau akan kembali lagi menjadi mentalnya kembali seperti orang Israel waktu di Mesir. Itu sebabnya hari ini saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Agak lama, tapi ini pelajaran yang penting, nancep. Jangan keluar dari padang gurun, ya. Tuhan, terima kasih kalau hambamu sudah selesai menyampaikan bagaimana kami tidak pernah keluar dari padang gurunmu. Karena padang gurun ini adalah padang yang berumput hijau, banyak harta karun. Kami tidak mau keluar. Ini kesempatan untuk kami menjarah sesuatu yang baik, kebaikan, kekayaan buat kami nikmati yang berlimpah-limpah di depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap pergumulan anak-anakmu. Engkau sudah sediakan kekuatan bahwa pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak jadi bengkak. Berapa tahun pun padang gurun yang mereka lewati, mereka tidak akan menjadi lemah, tapi justru mereka akan dibawa semakin kuat, dan semakin melihat karya Tuhan yang ajaib. Berkati ya Tuhan setiap bangsa negara kami. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, kami minta Tuhan kekuatan-Mu pada anak-anak-Mu. Saudara, angkat tangan saudara, terima kekuatan ekstra, terima kekuatan ilahi. Engkau akan kuat menanggung segala perkara di dalam padang gurun ini sampai engkau keluar. Engkau akan menikmati hidup, yaitu semua yang sedang ditambah-tambahkan janji Tuhan. Makan sampai kekenyangan, tetap setia. Tuhan berkata ada kekuatan yang turun, ada sukacita yang turun di dalam hidupmu hari ini, sehingga engkau tetap kuat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.